Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi Pada wabarakatuh. kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester mata pelajaran pemrograman PLSQL. Izinkan perkenalkan nama saya Dwi Purnomo dan teman saya Bang Firdan Akbar Pangestu. Kami akan mempresentasikan sistem inventory warehouse untuk sebagai materi ujian tengah semester. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Jian Ramadona H. Eskom Mkom yang telah memberikan bimbingan kepada kami sehingga tugas ini bisa terselesaikan dengan baik. Baik untuk yang akan kami paparkan pada kesempatan ini yang pertama latar belakang, yang kedua permasalahan, yang ketiga tujuan sistem, yang keempat tinjauan pustaka, yang kelima struktur database, yang keenam deskripsi tabel, dan yang ketujuh metode penelitian, yang kedelapan hasil pengembangan sistem, yang kesembilan target output, yang sepuluh jadwal penelitian, nanti dilanjutkan pembagian tugas tim, dan berikutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk latar belakangnya adalah sebagai berikut. Pengenalan operasional gudang, pengelolaan stok barang merupakan hal yang sangat penting. Saat ini masih banyak perusahaan yang melakukan pencatatan manual seperti buku dan aplikasi sederhana. Cara ini menyebabkan berbagai kendala seperti stok tidak akurat, sulitnya melacak barang, masuk dan keluar, dan proses pengecekan aset memakan waktu yang lama. Dengan masalah tersebut, kami mengusulkan pengembangan sistem inventory warehouse berbasis komputerisasi, sehingga sistem ini mampu mencatat barang masuk dan keluar secara otomatis, menghitung total stok, dan menampilkan nilai aset gudang secara cepat dan akurat. Sistem digital juga meminimalisir human error dan mempercepat proses kerja. Untuk permasalahannya yaitu yang melatar belakangi penelitian ini adalah yang pertama sulitnya memantau stok barang secara real time karena pencatatan yang masih manual. Yang kedua, sering terjadi ketidaksesuaian antara jumlah stok di sistem dengan jumlah real yang ada di gudang. Yang berikutnya, transaksi barang masuk dan keluar tidak terdokumentasikan dengan baik sehingga histori pergerakan barang tidak jelas. Selain itu, proses menghitung nilai aset gudang masih manual dan memakan waktu yang lebih lama. Untuk tujuan pembuatan sistem ini yaitu yang pertama menyediakan media pencatatan stok barang yang terstruktur dan mudah digunakan. Yang kedua, mencatat semua transaksi barang masuk dan keluar secara sistematis. Yang ketiga, menghitung stok akhir secara otomatis. Yang keempat, menampilkan total nilai aset gudang dengan cepat dan akurat. Berikutnya, menyediakan data yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan manajemen. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pekerjaan administrasi menjadi lebih cepat dan lebih sedikit kesalahan. Tinjauan pustaka, yaitu berdasarkan teori sistem informasi, data harus diolah menjadi informasi yang bermanfaat dan mendukung proses bisnis. Dalam pengelolaan gudang modern, sistem inventory harus bisa menyajikan data stok terkini, histori barang, hingga nilai aset perusahaan. Selain itu, perkembangan teknologi seperti web-based sistem, cloud, barcode, dan IoT sangat mendukung proses monitoring secara cepat dan akurat. Kajian dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sistem inventory terkomputerisasi terbukti dapat meningkatkan efisiensi operasional hingga lebih dari 40%. Berikutnya itu struktur database. Pada sistem inventory ini, database yang diberi nama DB underscore inventory warehouse, database dirancang menggunakan tiga tabel utama, yaitu yang pertama tabel barang, yang kedua tabel transaksi masuk, berikutnya tabel transaksi keluar. Hubungan antar tabel menggunakan relasi primary key dan foreign key, sehingga setiap transaksi dapat ditelusuri asal barangnya. Dengan struktur ini, sistem dapat menjalankan update stok otomatis berdasarkan transaksi. Untuk penjelasannya adalah sebagai berikut. Untuk TB barang yaitu tabel
menyimpan informasi barang secara lengkap, mulai dari nama barang, deskripsi atau spesifikasi, satuan harga, dan jumlah stok awal. Dalam tabel ini juga terdapat kolom total aset yang dihitung otomatis dari jumlah stok dikali harga satuan. Yang kedua, tabel transaksi masuk. Menyimpan data ketika barang masuk ke gudang, termasuk tanggal masuk dan jumlah barang tersebut. Yang ketiga yaitu tabel transaksi keluar. Pada tab ini mencatat pengeluaran barang termasuk siapa yang menggunakan dan untuk keperluan apa. Melalui dua tabel transaksi tersebut, stok barang dalam sistem akan berkurang dan bertambah secara otomatis. Dengan konsep ini, setiap perubahan data bersifat langsung dan real time, sehingga kesalahan dapat diminimalisir. Untuk metode penelitian, kami menggunakan metode waterfall karena alurnya jelas dan cocok untuk sistem yang membutuhkan dokumentasi lengkap. Untuk tahapan yang dilakukan yaitu yang pertama, identifikasi permasalahan dan studi literatur. Yang kedua, pengumpulan data terkait kebutuhan gudang. Yang ketiga, perancangan sistem dan database. Yang keempat, pengembangan sistem menggunakan PL/SQL. Yang kelima, pengujian untuk memastikan sistem berjalan dengan benar. Yang keenam yaitu implementasi dan evaluasi peningkatan kinerja. Metode ini memastikan proses berjalan terstruktur dan tepat sasaran. Untuk hasil pengembangan sistem, sistem ini dikembangkan memiliki fitur antara lain yang pertama input master barang, yang kedua transaksi masuk dan keluar, yang ketiga update stok otomatis. Berikutnya laporan rekap persediaan dan nilai aset. Dengan fitur tersebut, operator gudang dapat melakukan pekerjaan monitoring barang secara lebih cepat serta lebih akurat dibanding dengan cara manual yang dilakukan sebelumnya. Untuk target output, output yang dihasilkan yaitu yang dari proyek ini tidak hanya berupa sistem, tetapi juga laporan kemajuan, laporan akhir penelitian, artikel jurnal, publikasi, hingga hak cipta dari aplikasi. Kedepannya, sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi skala besar berbasis web yang bisa digunakan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian tidak hanya fokus pada hasil teknis, tetapi juga kontribusi akademik dan publikasi. Untuk jadwal penelitian akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Bang Firdan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bang. Untuk jadwal penelitian kami, yaitu penelitian dijadwalkan berlangsung 2025 kemarin sampai April 2026 nanti pada studi literatur dan analisis sistem. Nah, di bulan berikutnya perancangan database dan UML. Selanjutnya pengembangan aplikasi, pengujian sistem, dan penyusunan laporan. Tahap akhir adalah realisasi sistem dan pembuatan artikel ilmiah. Dengan jadwal ini, diharapkan aplikasi kami selesai tepat waktu dan juga pada lingkungan warehouse. Next. Oke, pada pembagian tugas ini, di sini pada proyek ini kami membagi tugas sebagai berikut ya. Bang Dwi, penanganan kebutuhan, perancangan database, pengujian akhir. Dengan saya, tanggung jawab pada studi literatur, perancangan UI, dan alur sistem, pengembangan aplikasi, serta dokumentasi visual. Agar dan sesuai keahlian masing-masing. Dan juga agar nantinya selesai tepat waktu. Next. Kami dapat bahwa sistem inventory warehouse ini yang kami rancang mau pencatatan barang secara lebih efektif dan efisien. Sistem ini memberikan data stok dan nilai aset secara
meminimalkan kesalahan manusia, serta mempercepat proses kerja dan harapannya sistem solusi dalam pengelolaan barang pada perusahaan. Oke, sedikit slogan dari kami, sukses is not something to wait for, work for. Terima kasih, sekian presentasi dari Firdan Pangestu dan rekan saya Dwi Purwo. Apabila ada sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.